Oke, halo adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini saya akan membawakan mata kuliah VBNet. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dengan topik kita hari ini adalah masih pengenalan namanya VBNet. Sebelum saya lanjut, saya pastikan kamu sudah mendownload atau mendapatkan catatan mahasiswa CM sebagai pendahulu apa kita sebagai bahan belajar kita. Nah, jadi VBNet itu merupakan salah satu bahasa program yang dapat membangun aplikasi-aplikasi di platform Microsoft Net. Nah, jadi ini semacam generasi dari Visual Basic versi 6 yang kamu pakai kemarin di semester 3. Jadi kalau VBNet ini kita bisa bermacam-macam membuat aplikasi, baik aplikasi secara desktop maupun aplikasi web. Nah, bagaimana cara mengaktifkan VBNet? Nah, cara yang pertama di sini katanya adalah pertama itu katanya di sini adalah kita jalankan dulu sebentar. Oke. Pertama di sini katanya kita jalankan Visual Basic 2010 Express Edition. Pastikan kamu telah mendownload ini di aplikasi di desktop kamu atau di perangkat kamu. Kemudian nanti dari klik menu file, kemudian kamu pilih new project, kemudian atau tekan Ctrl N. Selanjutnya akan muncul beberapa template. Nah, nanti akan saya jelaskan, nanti kamu boleh baca ini. Ini beberapa acuannya. Jadi untuk menjalankan nanti sama seperti di Visual Basic, kamu tekan F5. Nanti toolbox-toolboxnya akan saya jelaskan. Oke. Nah, kamu silakan baca nanti ini. Langsung aja kita praktekkan. Saya buka Visual Basic saya, Visual Studio 2010. Namanya VBNet itu, nama aplikasinya adalah Visual Studio 2010. Kita tunggu sebentar. Oke, nah, jadi sekalian ini adalah tampilan di awal. Di sini ada bacaannya connect to team foundation server, berarti untuk ke server apanya timnya. New project dan open project. Kalau new project berarti kita membuat project yang baru. Kalau open project berarti kita membuka project yang pernah kamu simpan, yang sudah kamu lakukan dan kamu simpan. Kalau recent project ini berarti project yang baru-baru kamu buka atau baru kamu kerjakan. Kalau nggak muncul seperti ini, nggak usah takut. Kamu bisa klik di sini file new, kemudian pilih namanya project atau Ctrl Shift N. Jadi kalau misal tampilan ini nggak muncul, nggak usah takut. Dari file new project atau kita klik di sini new project. Nah, sebenarnya tempat penyimpanan ini kamu bebas. Sekarang kita buat di mana penyimpanannya. Pastikan di sebelah kiri ini yang kamu pilih adalah insert template, itu adalah Visual Basic. Kemudian di sini yang kamu pilih adalah Windows Form Application karena kita membuat form nanti di sini. Nah, name-nya dengan solution name itu sama. Sebenarnya kamu boleh simpan di mana saja. Nah, ini contoh nih saya mau buat satu folder, jadi supaya kamu tersimpan dalam semua folder kamu. Contoh hari ini pelajaran. Nah, biasakan gunakan huruf non kapital ya. Pelajaran 1. Saya mau browse, saya buat foldernya di location. Contohnya saya simpan di
dokumen saya saja. Saya buat di sini foldernya, contohnya belajar VBNet. Oke, tanpa spasi katanya. Oke, saya kasih underscore. Kalau sudah, kita pilih tadi belajar VBNet tadi, kita select, kita ulangi ya, kita browse, klik dokumen, cari belajar VBNet tadi, kemudian di select. Maka nanti semua data kita itu akan tersimpan di saya di dokumen ya. Dokumen saya itu berada di C user Jonas OneDrive. Terserah kamu, kalau kamu mau di D juga boleh, nggak apa-apa, di C, di E pun terserah. Tapi kamu harus ingat, ini tujuannya supaya folder kamu nggak berserak atau tercecer, tapi bisa nanti kita pelajaran pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, kita bisa lihat perkembangan pelajaran kita. Oke, kalau sudah kita okekan, oke, nah ini dia adik-adik. Jadi tampilan normalnya itu seperti ini sebentar. Kebetulan di laptop saya karena sudah saya pakai, doanya saya hapus tampilannya. Oke, nah ini ada beberapa tampilan yang penting buat kamu. Yang pertama itu ada namanya toolbox. Oke, di namanya form, ini boleh kamu perbesar dengan cara menarik atau memperkecil. Node-nodenya ini, node-nya itu boleh kamu tarik-tarik untuk memperbesar atau memperkecil. Di sini ada lagi di sebelah kanan ini namanya Solution Explorer. Ini fungsinya berarti menampilkan project, di mana dalam project itu terisi dari form yang kamu gunakan. Kalau properties itu berarti ada properties atau settingan dari objek yang kamu gunakan, baik itu form ataupun toolbox yang kamu gunakan. Nah, di sini ada muncul toolbox, ini ada banyak. Kalau muncul seperti ini kamu nggak usah takut. Toolbox itu kamu pilih sini all Windows. Toolbox itu adalah perangkat-perangkat yang kamu gunakan untuk merancang daripada si form. Contohnya kalau kita anggap si form ini sebagai kertas kamu, project itu berarti buku tulisnya atau sampul depannya atau covernya. Kemudian si form ini adalah lembaran kerjanya. Nah, supaya kamu bisa mencatat atau menulis, kan biasanya kamu butuh pulpen, pensil, pewarna, penghapus, ruler, dan sejenisnya. Itulah dikatakan namanya toolbox. Oke, bukan toolbox tapi tools ya. Nah, kalau di sini namanya toolbox. Ya, toolbox ini udah pernah juga kamu pelajari. Yang sering dipelajari, yang sering kita gunakan itu yang pertama itu adalah button. Kalau button itu berarti buat tombol. Ada di sini namanya checkbox, berarti untuk checklist atau membuat pilihan lebih dari satu. Checklist box ini membuat pilihan lebih dari satu, tapi di dalam dia box. Ini dia seperti contoh ya. Ini checkbox. Oke. Ini yang namanya checkbox list. Ini caranya kamu klik dulu di sini, kemudian dragkan di sini. Contohnya ini combo box membuat daftar pilihan. Kamu klik combo boxnya, kemudian klik dan drag di sini atau tahan, kemudian lepas. Jadi nanti di sini saat kita jalankan nanti dia ada pilihannya. Nah, untuk membuat daftar pilihan itu atau mengatur ini semua itu ada di properties kamu. Oke. Kemudian yang sering kita gunakan lagi data grid view. Nanti kita akan gunakan ini di pertemuan ke-5. Data set kita nggak akan pakai. Date time picker berarti untuk membuat kalender ya. Kemudian yang sering kita gunakan lagi ini label untuk membuat keterangan. Kemudian ada lagi di sini list box. Ini juga sering kita gunakan. Ada lagi namanya nanti menu strip pertemuan selanjutnya. Yang paling penting selagi kita pakai itu ada namanya text box. Text box itu berarti kotak isian. Oke. Nah, ini misalnya kalau ini semua nggak tampil, kamu nggak usah stres. Cara menampilkannya adalah dari menu view. Kalau tadi sebelah kiri namanya toolbox, shortcutnya Ctrl Alt X, maka dia akan muncul di sebelah sini.
Kalau di sebelah kanan atas tadi namanya adalah, ini dia, Solution Explorer, shortcutnya Ctrl ALTL. Kalau tadi di bawah tuh ada namanya Properties Windows, shortcutnya F4. Kalau untuk menjalankannya tekan F5 atau di sini, maka dia nanti akan menampilkan. Tapi di sini kalau ada program yang salah, maka nanti dia nggak tampil, jadi hati-hati. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini masih kosong, makanya dia nggak ada isinya. Oke, jadi kalau kita mau kembali ke kode program, contoh ini, kita kembali ke sini. Nanti ini nggak akan bisa kamu ketik di keyboard kamu, atau nggak muncul. Jadi supaya ini bisa muncul, maka ini kamu harus stopkan dulu. Kamu stopkan, maka kembali normal. Atau pada saat tadi dijalankan, bisa dari klik ini tombol stop atau yang X ini. Oke. Nah, saya ada contoh di sini. Saya mau buat gambar seperti ini. Jadi di atas ini ada mie ayam bakso super pak supri. Kita mau buat dulu judulnya seperti ini. Mie ayam bakso super pak supri. Ini pakai label. Jadi kita klik lagi di sini. Itu pakai tadi namanya label. Kita cari di sini label. Ini kita dragkan besar. Kita ganti di teks. Jadi kan tulisan label. Kita pergi ke properties. Ganti di sini mie ayam super Pak Sapri. Nah, kalau tulisannya kurang besar, kamu pergi ke font di sini. Ke font. Nah, ini boleh kamu klik sini bold, kasih tulisannya di sini, contohnya 72. Oke kan? Oh, terlampau besar, Bang. Ya udah, gantikan lagi di sini. Contohnya 28 saja sudah cukup. Kita kecilkan dulu biar nampak ya. Jadi nanti ini boleh tarik-tarik ke bawah. Ini kita lihat nih, kamu boleh tarik misalnya nggak cukup. Oke. Nah, untuk memberi warna di sini kalau ada for color itu berarti warna tulisannya. Kamu boleh pilih custom atau web di sini. Ini kamu boleh pilih-pilih. Oke. Nah, ini atau web atau custom. Ini kamu boleh pilih. Nah, jadi warna biru dia. Kalau warna background itu namanya back color. Jadi kamu boleh pilih juga, boleh custom atau web, terserah kamu. Jadi warna black ya. Maka dia seperti ini. Kamu boleh geser-geserin ya. Klik tahan, kemudian naikkan kemari. Kemudian di gambar kedua itu di sini ada tulisan tanggal ya. Tanggal di sini ini pakai label dan ini namanya 16 Oktober ini pakai date time picker. Jadi kita buat di sini label. Kita ketikkan cara mengganti label 2 itu ada di text box. Ada di teks bagian properties nih. Jadi tanda dulu label 2-nya. Kemudian kita ke properties. Kita ketikkan di sini contohnya adalah tanggal. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan di sampingnya ada date time picker. Ini dia. Kamu ke toolbox namanya date time picker. Kamu drag aja di sini. Oke. Nah. Oke. Nah, selanjutnya tadi di sini ada nomor meja. Nomor meja ini pakai label dan ini adalah pakai list box atau namanya combo box. Jadi kita buat di sini label lagi. Nah, saya ajari kamu aja mengcopy biar nggak capek, biar ukurannya nanti semua sama, biar nggak sama besar. Nah, nanti
Kalau dikopikan nanti pasti ukurannya sama. Klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan pilih paste atau Ctrl V. Oke. Kalau sudah, ini ada penggarisnya nih, tengok nih. Jadi nanti dia ini bisa rata. Oke. Kita gantikan di sini tadi adalah di propertiesnya kita gantikan di sini nomor meja. Tadi pakai di samping meja itu tadi saya bilang kamu pakai combo box. Nah, ini dia. Oke. Nanti combo box ini kan seharusnya ada nomor meja. Untuk menginput manualnya dari sini adik-adik sekalian. Dari combo box ini kamu pilih namanya items. Kamu klik di sini. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kalau ada 100 meja kan capek. Kita buat capek ya. Nanti kita pakai perulangan, nanti kita pelajari di next topic. Jadi ini kita import manual dulu ya. Kemudian di gambar ini tadi ada lagi namanya minuman. Minuman itu isinya ada jumlah jenis pesanan, ada jumlah sama harga. Oke. Nah, ini ada namanya pakai grup. Jadi dia supaya pakai grup minuman ini. Jadi gimana caranya itu? Ini namanya group box. Kita klik di sini group boxnya, ini kita bagi dua. Nah, di group box ini kita ganti namanya. Contohnya adalah tadi makanan. Maka dia akan berubah di sini. Kemudian di sini ada, oke, terbalik ya, minuman dulu ya, minuman. Kemudian di sini ada jenis pesanan, jumlah dan harga. Itu pakai label ya. Jenis pesanan, jumlah dan harga. Oke, itu pakai label. Kita klik di sini. Kita ganti di teks jenis pesanan. Tadi jenis teksnya itu warna merah. Kamu ke for color saja. Pilih warna merah. Kemudian di situ kita copy aja. Kemudian klik kanan. Pasti. Biar nanti sama rata deh. Tadi sampingnya adalah jumlah. Ganti di sini teksnya adalah jumlah. Pastikan lagi untuk harga. Ini boleh diperbesar-besar ya. Oke. Nah, selanjutnya kan di sini ada kotak isian ya. Ini semua jenis pesanan. Oke. Ini pakai combo box ya. Ini dia combo box. Oke, kita klik di sini. Tadi supaya diisinya itu ada di items. Nah, isinya tadi apa aja? Oke, isinya itu ada jenis minuman, ada teh manis, ada teh lemon, es jeruk, ada kafe, ada kopi susu. Ada 5 jenis ya. Contohnya di sini saya buat teh manis, dingin, atau hangat. Enter lagi ke bawah. Apalagi tadi ya. Oke, teh lemon, es atau hangat. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di bawahnya itu ada es jeruk atau jeruk hangat tadi bacaannya ya. Kemudian ada kafe. Kemudian ada kopi susu es atau hangat. Kemudian kita oke kan.
Nah, di samping itu kan ada jumlah, itu pakai text box. Ini dia. Coba di sini text boxnya. Klik kanan lagi untuk copy, kemudian kita pastikan jumlah itu biasanya kecil aja ya, harga yang panjang. Nah, jadi nanti kan untuk contohnya tadi diklik jenis pesanan, saya jalankan di contohnya. Ini kita jalankan dulu. Nah, ini udah jalan. Oke, ini ada tanggalnya kan, kita bisa pilih. Nomor meja tadi kita input manual. Nah, nanti nomor meja ini kita pakai perulangan nanti di pertemuan selanjutnya. Ini jenis makanan, jadi kita pilih contohnya teh manis dingin. Muncul, kita klik jumlahnya di sini berapa. Harganya seharusnya muncul otomatis di sini. Oke. Jadi harganya di sini muncul nanti secara otomatis, semacam di mesin kasir. Ini kita closekan dulu. Ini terlampau kecil. Oke. Ini kita besarkan sedikit. Nah, kita copy biar nggak capek. Kalau 4-3 kali ini kita kerjakan kan capek. Jadi kita copy aja yang ini. Tekan Ctrl, tanda yang ini, tandai untuk jumlahnya. Oke, kita ulangi. Tandai harga, tandai jumlah, jenis pesanan. Jadi boleh acak ya. Nah, yang ketiga ini sudah kamu tandai. Klik kanan. Oke, dengan kita ulangi, bukan kontrol tapi shift. Tekan shift ya, saya ulangi, tekan shift jenis pesanannya. Oke, jumlah harga, kita klik kanan, pilih situ copy, atau kamu blok aja seperti ini. Kamu blok, tekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl paste. Nah, dia akan tercopy seperti ini. Klik kanan atau tekan Ctrl paste lagi. Oke. Jadi ini kalau kita jalankan, dia seperti ini. Kamu mau beli apa? Apalagi pesanannya? Contoh minumannya, kadang-kadang akan ada beberapa jenis. Maunya di sini jenis lemonnya muncul harga otomatis, tapi nanti itu kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada total harga. Oh, tadi saya lupa di sini. Harga itu supaya nggak bisa diketik. Kan ini pada saat kita jalankan. Contoh nih, harga bisa kita ketik di sini. Contohnya 5.000. Maunya jangan bisa diketik. Dia kan muncul otomatis. Maka di sini ada namanya enable. Kita ganti di sini namanya false. Oke, terus kita kasih di sini warna back color-nya tadi warna abu-abu ya. Oke. Nih, kita kasih di sini juga. Terpaksa ini harus ada satu. Kalau nggak mau satu-satu ya udah hapus aja ini, delete. Tapi kontrol. Oke, kita ulangi aja dari awal ya. Di sini di back color-nya pilih yang warna abu-abu tadi. Oke, pilih sini enable. Enable-nya adalah false. False itu nggak bisa diketik. Kalau true bisa. Ini juga pilih false. Seharusnya tadi dari awal ya. Saya lupa jadinya. Back color, pilih custom. Pilih yang ini. Nah, satu lagi. Di sini total harga. Kita ketikkan di sini bersama tulisannya. Ini aja kita copy. Ini saya pastikan. Saya klik kemari ke text box-nya. Ke properties di teks saya bawa sini. Keterangannya total harga.
Ini kita copy aja, copy, tandai paste. Jadi bercepat. Kasih harganya di sini. Ini agak panjang. Oke. Nah, kalau tadi kan di sampingnya kan ada makanan. Ini tadi minuman. Sekarang kita copy aja. Cara mengcopy, tandai aja di sini. Tanda yang segitiga ini, tanda panah ini ya. Klik kanan, pilih copy. Kemudian di sini kita pastikan. Jadi di ruang kosong kamu pastikan, kemudian kamu tarik-tarik lah ini. Panah-panah ini kamu tarik ke samping. Oke, ini oke sudah. Kalau sudah, tandai lagi di sini kamu pergi ke properties, di teks ini kamu ganti dengan namanya makanan. Yang ini juga tadi isinya di sini kan kalau di items ini isinya kan tadi kan masih jenis minuman. Coba ini kita ganti, ini kita hapus aja dulu yang nomor 2 sama nomor 3. Yang pertama itu kita ganti di itemsnya. Yang ini dia. Kita delete aja semua. Tadi jenis makanannya apa aja, Bang? Ini dia. Ada bakso biasa spesial. Oke, ada mie ayam spesial, mie ayam biasa sama mie ayam bakso. Contohnya di sini kita buat bakso biasa, bakso spesial, mie ayam biasa, mie ayam spesial, mie ayam bakso. Kita okekan. Kita copy. Kita pastikan lagi. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Ini dia. Contohnya ini orang mau beli coffee, kasih 2. Ini nggak bisa diketik kan? Tadi harganya nggak bisa diketik. Harga itu nanti muncul otomatis. Jadi cuma bisa dia di jenis pesanannya apa aja, kemudian berapa jumlahnya, kemudian ini harganya nggak boleh dimuncul otomatis. Di sini juga bakso, contohnya dia mau pilih bakso biar ini 2, contohnya di sini 3. Nah, ini nggak bisa, ini juga sama nggak bisa. Oke, kalau sudah, kita close, kita lanjut perancangannya. Tadi ada seperti ini lagi, ada namanya total harga, bayar kembali. Jadi nanti di sini total harga ini berarti digabungkan antara yang ini, total harga pertama sama total harga kedua, maka muncul di sini. Oke. Diklik di sini tombol total, maka di sini muncul total harga berapa. Kamu klik cuma yang kamu bayar dan kembaliannya berapa, kemudian klik tombol hitung di sini. Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi tampilannya tadi itu. Oke. Kita buat di situ tadi apa namanya? Total harga ya. Itu pakai label. Kita klik sini label. Contohnya itu adalah total harga. Tadi warnanya warna green ya. For color kita pilih green. Custom. Oke. Nah, ini kita copy aja dari sini. Kita copy, kemudian kita paste. Ini kita copy juga. Kita paste. Di sini bukan total harga, tapi di sini adalah bayar. Kalau bayar, maka isinya bisa dimasukkan. Ini kita copy, kemudian ini kita pastikan. Satu lagi ya, kita paste untuk kembali nanti.
Tapi kalau untuk bayar kan dia dimasukkan uangnya secara manual. Contohnya belanja 50.000 dikasih uang 100.000. Maka ini nggak bisa tipe-nya enable false. Maka kita ganti tandai dulu di sini yang dibayarnya enable-nya kita ganti jadi true. Jadi di sini bisa kita input nilai apa nanti isinya. Kemudian di sini kita buat, kita copy lagi. Kita copy, kita paste. Di sini di teksnya berarti kembali. Oke. Nah, di sini ada label. Di samping tadi ini kan ada total, hitung, reset, keluar, itu pakai perintah. Pakai perintah apa? Pakai perintah, bukan pakai perintah, tapi pakai toolbox button namanya. Jadi kita cari di sini button. Kita klik di sini, contohnya adalah tadi namanya kita ganti total. Kemudian kita copy, kita pastikan. Di sini contohnya adalah kita besarkan hitung. Kita ganti teksnya jadi hitung. Kemudian ini kita copy lagi. Kita paste. Ini kita buat contohnya reset atau batal. Kemudian kita pastikan lagi. Sinteksnya adalah keluar. Oke. Nah, saat kita coba jalankan, ini saya besarkan ya. Jadi kita klik di sini, contohnya di sini 2. Harganya seharusnya muncul otomatis di sini nanti, dan di sini juga muncul otomatis. Berarti kalau di sini 10.000, 2 kali 10.000 berarti 20.000 muncul di sini. Sama seperti untuk di sini juga, kalau muncul di sini 2, maka harganya juga muncul di sini. Jadi total harga ini saya klik tombol total, ini tombol ya total. Maka di sini muncul total harga di sini ditambahkan dengan total harga yang di makanan. Kemudian di sini saya klik total. Oke. Tadi muncul di sini total harganya kan. Muncul di sini berapa bayar. Contohnya dia bayar 65.000, uangnya 100.000. Saya klik tombol itu berapa kembaliannya. Saya klik tombol reset. Reset berarti ini mengosongkan ini semuanya. Kalau tombol keluar maka keluar itu seperti ini. Oke. Nah, sekianlah perjumpaan kita hari ini, pelajaran kita. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya di grup WhatsApp. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya. Selamat beraktivitas.